habis mati ada dua pilihan, surga kekal atau neraka kekal. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita mendapat keselamatan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan, tidak hanya jalan, tapi juga kebenaran. Tidak hanya kebenaran, tapi kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Tahu dan mengenal beda. Saudara mengenal atau tahu? Tahu. Ya ini yang berbahaya ya selalu. Saudara harus mengenal. Orang kalau mengenal berarti dia tahu dan mengerti. Tapi kalau orang tahu belum tentu dia mengenal. Oke, saudara harus mengenal. Tidak hanya tahu. Yang kedua, saudara dipanggil, dipilih atau dipanggil dan dipilih. Saudara harus dipanggil dan dipilih. Kalau saudara hanya dipanggil, saudara pasti akan murtad, pasti akan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau saudara dipanggil dan dipilih, apapun yang terjadi, saudara tetap diselamatkan, kuat, dan tidak akan menjual keselamatan. Saudara tetap mengerjakan keselamatan kalau saudara dipanggil dan dipilih. Yudas itu cuma dipanggil, akhirnya dia menjual Yesus dan dia binasa. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, apalagi dunia sekarang semakin berjalan menuju kehancuran. Ya, siapa yang tahu artinya iman? Siapa yang tahu arti iman? Saya dipercaya Tuhan Yesus mempunyai 5 klinik. Ya, saudara kalau mau kenal saya itu di Google Dr. Andre Julius Sidoarjo, luas waktu. Ada berita, ulasan, ada semua. Jadi saya adalah seorang dokter umum, ya, dan punya 5 klinik. Saya dulu abdi negara, tapi saya sedang mengundurkan diri secara master. Jadi saudara, ayo mulai sekarang kita memastikan, kita semua memastikan bahwa saya ini dipanggil dan dipilih. Ya. Yang kedua, saudara benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Yang ketiga, saudara benar-benar beriman. Siapa yang beriman? Saya Pak Yeremia beriman. Saya Pak Gembala beriman. Oh, saya beriman. Yang benar. Siapa yang mau beriman? Pakai bonus. Ya. Siapa yang mau beriman? Iman adalah jangan Bapak Gembala ya. Saya nggak tanya Bapak Gembala. Ada Bapak Gembala, modern Buya Segoro ya. Buya Segoro, ada Segoro ya Bapak. Jadi iman itu satu, ingat-ingat ya, percaya. Dua, mempercayai. Tiga, bertindak. Pilih. Iman satu, percaya. Dua, mempercayai. Tiga, bertindak. Ini tidak bisa.
Kalau saudara bilang saya beriman, berarti saudara harus percaya, saudara harus mempercayai, dan saudara harus bertindak. Orang percaya gampang. Oh, siapa yang percaya? Saya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus? Saya. Yang kedua, apakah saudara mempercayai? Saya percaya dengan Pak Yeremia, tapi belum tentu saya mempercayai. Angel, orang mempercayai itu susah. Percaya baru kamu nggak punya, sulit. Tetapi Tuhan Yesus, konsep iman adalah saudara selain percaya harus mempercayai. Kalau saudara mengatakan saya percaya, tapi saudara gagal mempercayai, maka saudara bukan orang yang beriman. Tidak cukup mempercayai, saudara harus bertindak. Satu paket iman itu ada 3: percaya, mempercayai, dan bertindak. Makanya Tuhan Yesus bilang iman tanpa perbuatan mati. Kalau saudara percaya dengan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, saudara tetap mempercayai Tuhan, dan apapun yang terjadi, saudara tetap melangkah, bertindak untuk mengerjakan keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, tidak ada nama lain. Jadi saudara, kalau sudah percaya dengan Tuhan Yesus, jangan sampai saudara menjual. Saudara, menurut WHO manusia itu rata-rata umurnya 60 tahun. Menurut Badan Kesehatan Dunia 60 tahun. Mari itu mati. Kalau lebih dari 60 puji Tuhan Yesus, panjang puji. Alkitab menulis 70 tahun. Di luar itu yang ada kesakitan. Ya, beda tipis sama WHO ya. Habis mati ada 2 pilihan: surga kekal atau neraka kekal. Kekal loh. Surga kekal atau neraka kekal, dan tidak bisa mati, saudara. Jadi kayu bakar yang adanya lolongan, teriakan kesakitan. Ya, awalnya Magetan, salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur. Kita ini gandum yang Tuhan sebar di tengah ilalang. Kita ini domba yang Tuhan lempar di tengah serigala. Kira-kira dicatek tak gak dhewe iki? Arjuna sing ganteng ya. Wae rabi bingung pacare kabeh kok sebelah kabeh ya. Sing wedok ya ngono iku. Awalnya lek kenal mbek pasangane yang gak seiman, sugih, njaluk pulsa langsung transfer m-banking, pulsa njaluk duit transfer, apa gak kelepek-kelepek. Yo, mari itu dolen nang omane nggo Fortuner misalnya. Orang tuanya mengerti itu nggak seiman, tapi karena mentereng disambut dengan tangan terbuka, dibijui mari ngono. Aku marine gelem ikut kamu kok.
Ya, jika waktu tidak aku persingkat, maka tidak ada yang selamat. Surga itu sempit, saudara. Sempit, kecil, sesak. Jalan menuju ke surga sempit, kecil pintunya. Tapi jalan ke neraka no limit, lebar, gampang melakukannya. Surga itu minoritas, neraka itu mayoritas. Pilih sing ndi? Koncoku dokter bedah lanang ganteng, dulu saya di kampus dia ketua unit kerohanian Kristen Katolik. Wah, ganteng, meninggalkan Tuhan Yesus. Padahal dokter, wis oleh WL. Wah saudara, mari kita bersorak-sorak, wis gak karuan wis. Kita sendiri gak nyangka, saudara, dia menjual iman hanya karena ketemu putri duyung. Ya, ditol. Padahal dia sebesar sebedah. Ngeri, saudara, ngeri. Kita lihat, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita mendapat keselamatan. Di dalam Yesaya 43 ayat 11 dan 12. Kita mulai dari ayat 10 aja. Yesaya 43 ayat 10, 11, 12, 13 ya. Sudah perhatikan. Tadi kan Tuhan bilang di bawah kolong itu tidak ada nama yang gak bisa menyelamatkan. Nama Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Kita ini orang yang dipanggil dan dipilih. Orang yang dipilih pasti dipanggil. Orang yang dipanggil belum tentu dipilih. Yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti. Tidak hanya tahu tapi mengenal. Orang mengenal itu orang yang mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan ada padaku ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan sebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 10 hukum Taurat. Jangan ada bagimu patung di hadapanku. Diembung-bung, jilat-jilat pisan, badek. Saudara perhatikan, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Makanya karena Dia yang menciptakan semesta ini, Dia akan kembali lagi menjemput orang yang percaya. Makanya seluruh kitab suci menulis yang datang pada hari kiamat adalah Yesus Kristus, walaupun mereka menyebutnya berbeda-beda. Yang menjadi hakim Yesus Kristus, yang menentukan orang masuk surga dan neraka Yesus Kristus, yang jadi Imam Mahdi Yesus Kristus. Terus ngene iki lho, ojo amen-amen tok. Wong ibadah nang gereja seminggu mek pisan ping pindho, sak komsele dan sebagainya ping 3 ping 4 lah. Mari ngono berdoa dhewe-dhewe nang omah, ya fleksibel, ambek goreng tempe iso berdoa, ya ambek setir mobil iso berdoa, ambek ngulek sambel iso berdoa, ya cek wangele gitu lho.
sampai menjual iman keselamatan. Apalagi sekarang dunia mensos, gampang toh memahami pengertian-pengertian kebenaran firman Tuhan, kan mudah sekali. Aku mengasihi kok jas, kata gawe jas iku. Sungkan leren ngelepas ya. Ya. Tadi sampai jas, abang jas ya. Tapi kata gawe. Tidak ada lagi. Iya. Teruskan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Mana ada kitab suci yang bisa ngomong kayak gini kalau gak Alkitab? Gak ada, saudara. Real, pasti, tegas. Gak katanya, bukan dongeng. Teruskan. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Di antaramu, Iki. Yo. Di antaramu. Di antaramu. Ini ditulis ribuan tahun yang lalu loh. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah. Kita harus menjadi suratan yang terbaca, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Kalau saudara melihat tanda akhir zaman, manusia semakin mencintai uang, manusia semakin jahat, kehilangan kasih. Ya, kita berdoa buat Indonesia. Saya kalau berdoa tuh, tadi pagi saya berdoa dengan cara Tuhan sendiri, pulihkan negeri kami, ubah negeri kami. Sudah ribuan kali, mungkin jutaan kali Tuhan saya berdoa. Wis terserah Tuhan gimana cara Tuhan memulihkan negeri kami. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan mendapatkan, mintalah maka kamu akan diberi. Artinya apa? Kita jangan jemu-jemu minta, jangan jemu-jemu berbuat baik, asalkan kita nggak lemah sampai kita menuai. Oke? Teruskan. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Saudara, bedanya orang yang dipanggil dan dipilih, walaupun saudara hancur meredam, saudara tetap mempertahankan Tuhan Yesus. Ya. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku, karena kita pilihan Tuhan. Makanya sekarang saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan panggil dan pilih aku, jangan lepas aku. Karena Tuhan tuh Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Saya udah 2 kali Pak Pendeta jadi biro jodoh Pak Pendeta. Tadi waktu saya kesini pun di mobil saya telepon-teleponan dengan guru saya SMA dulu. Dia punya anak gadis usia 27 tahun mungkin ya, belum menikah. Dia seorang kontraktor ya. Bentar, ini saya kasih kabar baik ya. Nah, jadi gini, saya ini udah trial 2 kali jadi biro jodoh, dilala kok cocok. Nah, gitu loh. Jadi gini Pak Pendeta, Pak Pendeta ini sekarang harus bilang ke seluruh gereja di Magetan, ayo pendeta-pendeta sekarang jadi biro jodoh. Ojo takut kehilangan jemaat. Banyak anak Kristen yang terhilang karena gak dibantu di dalam connect group jodoh, perjodohan. Akhirnya dicolong ambek serigala, dicatek, dicolong ambek putri duyung pas mancing ya. Ya. Jadi siapa yang di sini yang belum menikah?
Oh, ku Andre ya. Ku, saya punya ini, coba saya tanyakan lagi ya, orang Cina. Cungkok oren ya, kalau cungkok wo iku Cina Jawa. Cungkok wo Cina Jawa. Lek cungkok oren ku nyel, berarti Cina asli, nyel. Nyel ya, keturunan nyel ya itu. Ya. Lek wo Jawa asli ya, kano iku ya. Apa kuku cungkok oren atau cungkok wo? Cungkok oren. Nah, oke. Ini kebetulan cungkok oren yang ya. Ya, enggak, tapi serius ya. Jadi tadi itu saya telepon guru saya mantan SMA. Bunda, gadis gimana? Oh ya, masih belum menikah. Bentar, saya stok masih banyak. Saya masih banyak stok ya. Terus akhirnya saya kenalkan kepada jemaat gereja juga laki-laki. Ya, ini mau janjian ketemuan. Ada stok yang asli cungkok oren. Yang tadi saya telepon di jalan itu wowo. Ya, Jawa asli ya. Sing lanang ya wowo, sing wedok ya wowo ya. Ini kan cungkok oren, nanti saya carikan yang cungkok oren. Stok masih ada, jangan khawatir. Dan oke, itu beres. Jadi gini, sekarang ini para pendeta itu harus jadi mak comblang ya. Karena gini, lek gak ditoto ngono, ilang ya, dicatek mbek serigala. Oke? Seperti itu ya. Kate wagetan iki wake serigala ya. Serigala itu wagetannya kate deket oh ngeri ya, catek ya. Iya, terus iku apa logo sarangan ya kayak Putri Duyung ya. Bahaya ya. Ya. Jadi ayo kita biro perjodohan, saling kontak nanti ya, jangan khawatir. Endi mang, Cik. Terakhir Yohanes 14 ayat 6. Coba. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan, tidak hanya jalan, tapi juga kebenaran. Tidak hanya kebenaran, tapi kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus sendiri itu Bapa. Mana ayatnya? Kadang orang sing gak jegos Alkitab dibulet-bulet ngene. Oh iya. Akhirnya nyingkri. Iya. Makanya harus sering membaca Alkitab. Ya, ini Yesus yang ngomong. Ayat 8. Ayat 8 sampai 14 terakhir ya ini ya. Kata Filipus kepadanya, iki padahal Filipus iki murid Tuhan. Ya ibaratnya gini, iki jemaat Tuhan. Ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ya. Teruskan 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama, woi jemaat Magetan, woi suwe teng gereja, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya, sedih Tuhan. Teruskan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Padahal Yesus dan Bapa itu ya jadi satu. Cuma dia menjadi manusia untuk memberikan teladan, contoh. Karena sekian lama Nabi dikirim, manusia tetap berbuat dosa. Dan untuk misi penyelamatan, untuk menghapus sembelihan, dia harus menebus dosa sekali untuk selamanya. Jadi korban sekali untuk selamanya, enggak tiap tahun beleh sapi. Ya, saat sapi ini. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi enak saudara wis keangel-angel. Ya, beleh. Wis mari. Ya,
Terus bagaimana yang nggak mampu? Hah? Sakno, yo. Tuhan tuh maha segala-galanya. Terus kan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Terus kan, jadi saudara, kita disuruh percaya. Dia bisa membangkitkan orang mati, menjalan orang buta, ya kan? Membuat, kalau di sebelah, dia yang punya kehidupan, punya nyawa. Teruskan 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Teruskan, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, karena Dia sendiri Tuhan. Makanya Dia mengatakan, barang siapa yang berseru kepada namaku akan diselamatkan. Dan Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, akan kembali pada hari kiamat. Makanya yang datang siapa? Yesus Kristus, untuk membawa kita ke dalam rumahnya. Dia menyiapkan tempat di sana. Teruskan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Teruskan, yang terakhir, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayo saudaraku, jemaat Tuhan, kita jangan sampai lalai. Tetaplah kerjakan keselamatan kita dengan baik dan benar, maka Tuhan akan memberkati, mengasihi kita dan menolong kita.